ucapannya tidak kembali memiliki satu kebutuhan terhadap ulama, terhadap tokoh keilmuan. Supaya orang akan selalu dikasih wacana wis taala. Awak mulai masalah ngaji, masalah pinter, kamu bisa cari tahu sendiri. Ndak usah ke ulama. Ndak usah ke ulama. Makanya beberapa waktu yang lalu saya kan sudah ngomong bahwa saya di ala umati zamanun yafiruna minal ulama. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah dawuh dari awal. Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa akan ada masa di mana para umat itu kemudian menjauh daripada para ulama. Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Kemudian Allah menurunkan 3 cobaan. Yang pertama adalah turfa'ul barokah min kasbihim. Usaha mati-matiannya itu tidak menjadi usaha yang berkah. Berapapun yang ia dapatkan tidak membuat hatinya tenang, tidak membuat keluarganya nyaman, tidak membuat dia merasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Itu dalilu adamil barokah fir rizki. Kemudian yusallitullah alaihim sultanan dzalima. Cobaan berikutnya adalah ketika kita diberi pejabat-pejabat yang kurang baik. Makanya moga-moga pejabat kita merupakan pejabat-pejabat yang mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, paling bahaya, naudzubillah min dzalik, yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kita meninggalkan dunia ini mati dalam kondisi tidak membawa keimanan. Makanya bahaya betul, bahaya betul. Ini kanca-kanca, wis pokoke awakmu kuwi sapa kuwi jenenge? Bocah-bocah ning ngarep kan santri-santri lho iku. Ha iku tetep awakmu aja sampai mamang. Terus saya akan sering mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari niku enggak ada katib. Sama tahu katib enggak ya? Katib itu apa ya? Kalau sekarang apa? Sekretaris. Tukang tulis itu apa namanya? Ya, pokoknya Imam Bukhari itu iki apa iki? Kok iso mibur ngene? Kapate ketok aku. Don. Oke. Gapangan bener ya. Oh, ngeten ini. Imam Bukhari itu punya satu murid namanya Muhammad ibn al-Abbas. Lah, ya namanya masih muda, masih usia-usia muda. Ada satu kebosanan ketika ngaji di samping Imam Bukhari. Jadi ngaji kan dia membosankan ngaji itu. Saiki ae digawe kabeh kanca-kanca ngaji uga digawe membosankan. Akhirnya saking pingin ngaji supaya tidak digawe membosankan, akhirnya dia keluar dari rule yang namanya pengajian. Sampai hilang isi ngaji ini. Berapa banyak majelis-majelis yang harus kita waspadai karena hilang dari intisari yang namanya tafaqquh fiddin. Paham enggak? Isi kandungannya hilang. Peningkatan keilmuannya hilang. Majelis mek ngomong nih fadilah-fadilah toh. Ngomong nih keistimewaan tanpa pernah ngomongkan hukum. Atau lebih busuknya lagi ono majelis mek ngomong nih kata-kata. Itu bahaya betul. Dan itu sudah diingatkan oleh Imam Ghazali dalam pembukaan kitab Ihya-nya yang pernah saya bacakan. Loh, betul itu. Ya kita ini harus selalu meningkatkan. Gini Pak, saya tidak ngomong bahwa majelis kita ini baik. Aku ngomong ket mau majelis awake dhewe senggarai menarik, mergo antarane sing ngomong ambek sing ngrungokne padha pekoke. Loh. Goblok iku antarane aku mbek awakmu padha-padha goblok. Mau kan wis tak buktekne, aku gak ngerti jenenge, aku gak ngerti jenenge. Kan padha goblok ya kuwi jenenge. Wis pas kuwi. Lah ini kan pertemuan orang goblok. Makanya dari awal saya tidak pernah ngomong bahwa teras gubuk adalah sebuah majelis, enggak. Ini adalah tempat ngopi yang kebetulan ya siapa tahu ada hal positif di sana ngono tok. Mek ngono tok. Aku gak tahu niat gawe majelis. Tidak pernah saya bikin satu rutinan untuk aku mek pengen ngopi bareng-bareng mbek awakmu kabeh. Pengen jagongan mbek awakmu. Blas gak duwe urusan mbek majelis-majelisan. Aku ora pengen dihisab gara-gara ngedekne majelis Kak, aku ora tau duwe niat kuwi. Pokoke kowe butuhku ngopi, nek awakmu gelem bantu aku ngopi, Kak ceritani nabi-nabi. Oke ya. Kowe kak jak ngopi, nek kowe gelem kak jak ngopi, kak ceritani nabi-nabi. Wis ngono tok. Lek majelis gak pengen aku gawe majelis. Ora pengen. Berat. Karena majlisul ilmi itu memang harus ada ilmiahnya. Dan semua puji-pujian untuk ulama itu karena ada istifadatil khair. Ada istifadatil ilmi. Ada istifadatil fikhi wal hikmati. Ketika majelis itu yang ada hanya kata-kata dan tidak ada peningkatan keilmuan, itu bahaya. Bahaya.
Makanya paling enak ya nih, teras gubuk itu apa? Suatu ketika ada satu rombongan ibu-ibu ke sini. Ya kebetulan ibu-ibu ya. Rene. Terus takok, ini warungnya bukanya jam berapa? Loh, hak itu. Jadi di sini tuh dianggap sebagai warung. Kalau pas betul nenten niku, tapi kalau diceritain mbak arek. Jadi dia merasa bahwa sini kan ono iku neng gene Google Map. Dianggap ini adalah kafe, terus ibu-ibu tindak ini. Ya saya gak apa-apa ya cocok. Kuwi kan gara-gara santri ini modelnya kayak kowe ngopang, ngopi-ngopang. Ya wis cocok aku cocok. Paham ya? Tapi ngono kuwi, apa kata Imam Bukhari pada muridnya? Tib nafsan. Kowe nek pas ngaji, sempadang atimu. Kamu harus mampu melatih diri nalika awakmu ngaji, iku awakmu nyaman. Jangan sampai ketika kamu duduk di tempat pengajian, kemudian hatimu nggak nyaman. Kamu merasa, kok sewi men kok gak barbar ya? Mergo apa? Ojo sampai fa inna ahlal malahi bimalahihim wa ahlas sinaati bisinaatihim. Wa anta ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, mohon maaf ini Bapak, jangan jenengan. Jangan sampai para seniman yang bisa nyaman dengan alat seninya, para musisi nyaman dengan alat musiknya, para pekerja nyaman dengan kantor dan ruangannya, kemudian kamu yang kebetulan ngaji, kamu kalah nyaman dengan mereka. Mereka, mohon maaf ini Pak, jangan tersinggung, dan ini penting buat jenengan. Mereka mencari pekerjaannya, melakukan pekerjaannya untuk mencari kebahagiaan yang bersifat sementara. Sedangkan kita ini mencari satu kebahagiaan yang bersifat selamanya. Jangan sampai yang bersifat sementara itu kalah hebat, kalah semangat, kalah nyaman, membuat kita yang mencari hal-hal yang bersifat abadi dan selamanya kalah nyaman sampai yang mencari hal-hal yang bersifat sementara. Kira-kira begitu. Itu kata Imam Bukhari dan itu selalu saya ingat. Makanya memang ngaji kudu nyaman. Dan nyaman itu syarat rukunnya di antara nih paham. Mergo nek ora patek paham, mana aku takoki wong-wong jenengan apa Gus kok sedoyo diterangaken. Lah bentuke koyo ngene. Bapakku ngaji gak tau nerang nih. Muridnya bentuknya kayak ngono-ngono kuwi, gak perlu diterang nih. Lah awake dhewe ngaji, wajib diterang nih. Wong bentuke awakmu mbek aku ngaca unda-undi. Padha pengoe. Paham nggih? Nah, ini kemudian ada istilah tanya jawab dan lain sebagainya. Ngoten. Kadang-kadang laki-laki ini tanglet-tanglet Pak, aneh-aneh takoke, wono-wono takoke. Kalau kadang-kadang ya bingung. Walhasil untuk semua santri dimanapun, ingat-ingat apa yang sering dilakukan oleh para masyayikh kita. Getno cita-citamu. Maksimalkan cita-citamu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua harapan dan doamu. Jangan ada yang nanggung. Makanya aku powegel mbek David mau. Mas David mau loh. Ngopi kan. Sebabnya dia ngomong, moga-moga ini semua teman-teman ini bisa naik pesawat, cita-cita model apa itu. Kita ini cita-citanya paling elek, moga-moga kita semua keliling dunia. Diawali dengan ziarati salah satu masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Allahumma. Dan semuanya dalam pengawasan terbaik dari Arnaf. Airnav Indonesia. Ngono Pak, itu cita-cita. Cita-cita mbak pesawat. Mbak drone ini loh. Drone itu tidak bisa ya, ditumpuk yang banyak begitu, terus kemudian kita naik di atasnya. Kayak, saya nggak tahu Ndel Aladin. Nah itu kita kasih sajadah di atasnya. Ya dah? Ayo kita coba yuk. Ayo kita coba beli 50 apa berapa air drone, pasang dalam rangka apa? Mencoba menyaingi Airnav Indonesia. Wah, kita bikin Airnav teras gubuk. Wah, tak saingi Pak sampean. Apa nek sampean sesuk mulai gak patek gati ambek teras gubuk niku selalu tak saingi ya. Akan kita kelola udaranya. Oke, ngono. Pak Farhan. Jadi asli ini pun tidak Pak Farhan. Tegal, Pak. Tegal. Masuk ngapak, Bapak. Wah, orang ngapak, orang. Nah, bagus. Mantap. Bapak. Bapak. Kan gak iso wong Tegal muni bapak. Bapak. Bapak kenyong ki. Bapak kenyong si. Nyapa kok si, Pak? Kok si itu dari mana, Pak? Si itu apa? Bapak kenyong si. Kayak kue lah. Kayak kue, artinya kayak roti. Itu enggak, kue itu apa? Kue itu kan ya Bapak
tambah kenyang sih kayak kuwi. Makanya man arafa lughata qaumin arafa min syarrihim faktor nang gini. Nah, paham ya? Aku ingin di Jakarta, malah entuk pelajaran bahasa Madura. Diwarai bahasa Madura loro. Sing siji kuwi sekelangkong, sing siji kuwi peseh. Pokok anggere entuk peseh, awakmu wajib muni sekelangkong. Ternyata peseh kuwi duit itu. Anggere entuk duit ndang muni matur suwun wis ngono ta. Entuk loro tok kuwi ning Jakarta. Ilmu, Pak. Walhasil konco-konco. Sampeyan kan santri kabeh. Hari santri itu sebetulnya yang paling baku adalah memastikan rasa syukur dan terima kasih kita, rasa syukur dan terima kasih kita kepada para guru-guru kita. Yang membuat kemudian kita bisa seperti ini hari ini. Awake dhewe iso salat, awake dhewe kenal pangeran, kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kenal para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga guru-guru kita semua, para masyayikh kita, moga-moga benar-benar mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur beliau moga-moga dilapangkan, dinyamankan, dan moga-moga semua jasanya mendapatkan limpahan-limpahan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tahawi mengatakan bahwa ulama salaf minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal asr wa ahlul fiqhi wan nadhar. Bahwa para masyayikh kita, guru-guru kita dan para penerusnya, ini penting, Pak. Ya, minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in. Para masyayikh kita, guru-guru kita dan para penerusnya itu adalah ahlul khairi wal asr. Mereka adalah orang yang sudah terbukti memiliki banyak jasa untuk kita. Dan beliau selama hidupnya benar-benar berpikir untuk kebaikan kita. Coba bayangkan kalau tidak ada beliau-beliau, semua hukum itu terasa berat. Loh, iya Pak. Semua hukum itu terasa berat dan kita kayak nggak mampu. Coba kayak tadi misalnya, patennya adalah wujubi sorfi jami zaman lil qadha. Ketika kamu punya hutang sholat, kok agak banyak, maka kamu tidak boleh melakukan apapun kecuali menghabiskan waktu dalam rangka ngodoi sholat. Tapi oleh ulama kita kemudian ditata sedemikian rupa yang paling mungkin untuk kita lakukan. Kalau waktunya kerja ya kerja, kalau pas ada waktu nganggur, waktu kosong langsung ngodoi. Paham ya? Itu barokah para ulama ahlul fiqhi wan nazar. Selain beliau ini penuh dengan keilmuan, penuh dengan fikih, tapi beliau benar-benar berpikir mana yang terbaik dan mana yang paling mungkin untuk kemudian kita lakukan supaya mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah la yuzkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Kalau ada kurang-kurangnya sebagai manusia, mohon maaf ini. Ya apapun beliau-beliau tetap manusia kan. Ada kelemahannya pasti, ada keliru-kelirunya dalam bersosial, dalam melakukan statement para ulama kita. Tidak perlu untuk kemudian kita perpanjang kekurangan itu. Ingat jasanya. Dan siapapun yang kemudian menyebutkan keburukan beliau-beliau, kelemahan beliau-beliau, itu kata para ulama terdahulu, fahuwa ala ghairi sabil. Orang ini sudah keluar dari jalur yang benar. Siapapun yang tidak mampu berterima kasih kepada para pendahulunya, apalagi kepada orang tua dan guru-gurunya, maka dia adalah orang yang tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayh." Ini merupakan satu hadis qudsi yang ada dalam kitab I'anah At-Talibin karya Abi Bakar Asy-Syatta rahimahullahu taala. Kamu kata Tuhan tidak akan pernah bersyukur kepadaku sampai kamu bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Maka berterima kasih itu penting. Itu bisa siapa saja, orang tua, guru, pasti. Paham Pak? Mungkin keluarga, tetangga, teman, atau mungkin bahkan orang lain. Makanya dalam Quran ada waliyun nasir, ada waliyun hamim, macam-macam. Karena tidak serta-merta atau tidak otomatis orang yang pasti mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan pasti kerabat bagi kita. Enggak mesti. Tidak semua korobah, tidak semua teman, tidak semua saudara itu mau mengulurkan tangannya. Kadang-kadang malah benar-benar orang lain
yang tahu-tahu membantu dan menolong kita. Itulah pentingnya kita menghargai orang lain dan juga pentingnya kita berterima kasih kepada orang lain. Wis menukui pokoknya. Kami ini Pak, santri. Ya moga-moga semua santri diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini santri-santrinya para kiai kami beberapa hari ini banyak dibicarakan orang. Mulai dari diolok-olok sampai dipuji-puji. Paham Pak? Sampai terakhir dimintain maaf. Oh, lengkap lah pokoknya. Ya. Aku ini baru ngerti. Aku baru sadar ya saiki iki. Iya ya, pancen kiai yo pikir-pikir santri pancen gregetne tenan. Santri yo gregetne tenan. Casinge gak meyakinkan, tapi gampang urip. Lah iya, bahkan kadang-kadang kuripen, terlalu hidup. Ada orang, mohon maaf ini, ada orang mati-matian bekerja misalnya. Ono santriku paling kerja wisuk ngono ya jam 10:30 atau jam 10 ngono mulai. Tapi yang dilalah apa enggak urip ae. Kayak ngono kadang anak yo akeh. Yo iso dol sekolah kabeh. Lho tenan nih. Lho tenan. Orang sekarang semuanya serba matematis. Orang sekarang enggak ngerti bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Wong kuno gak patek sekolah semuanya tidak dihitung. Duwe anak 12 dadi kabeh. Loh, iya apa? Orang sekarang semuanya melakukan 1+1, 2+2. Semuanya dihitung dengan rigid rapi. Itu bagus. Karena persiapan itu memang penting, tapi harus ingat bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap proses hidup kita itu. Lah, santri ku nyapa Pak? Sama nek pengen ngerti ya, nyapa sebabnya santri ku kok kadang-kadang kuripe rodok gampang ngono ya. Gak duwe-duwe barang kok iso bahagia nyapa sebabnya? Iya piye Pak ya? Aku yo bingung jelasne ne. Mangane nyebabi wong-wong kadang-kadang rodok piye ngono ya. Rodok peteng ngono. Ono santri kuat tuku Vespa yo wah ini hasil memperbudak orang. Ono santri kuat tuku mobil masalah. Biyen arep mondok jere gak duwe masa depan. Ono santri kuat tuku mobil masalah. Ono santri diteri mobil uang dianggap pajak. Iki sing sungkem sing ndelosor malah ngekei ngekei duit. Apa sebabnya? Kayak nyapa ngekei duit barangnya. Wah aneh-aneh. Sebabnya kalau sama pengen Kak omongi Kak jawab aku sebagai sing dikai apa sing pas ngekei. Mergo aku ngalami kabeh. Pas maringi. Oke. Pas maringi. Nyapa sebabnya kalau kita ketemu guru-guru kita kemudian